Di perjalanan kali ini, saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api termurah dari Jakarta menuju ke kota Yogyakarta ataupun Solo. Seperti apa keseruannya? Sebelum kita mulai, halo semuanya, kembali lagi di Chester Production. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api Bengawan menuju kota Solo. Ikuti terus perjalanan saya. Selamat pagi, saya ucapkan dari kota Jakarta, dan saat ini saya berada di stasiun Pasar Senen. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun terbesar di kota Jakarta yang melayani pemberhentian ataupun keberangkatan kereta api jarak jauh ya, menuju kota-kota besar di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Saat ini waktu masih menunjukkan pukul 4:40 dan masih cukup pagi, dan pada pagi hari ini sesuai intro, pada pagi hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke kota Solo dengan kereta api paling murah, yaitu kereta api Bengawan. Teman-teman bisa lihat, terpantau di stasiun Pasar Senen ini, stasiunnya cukup ramai. Sepertinya banyak yang akan berangkat juga menuju ke kota-kota di daerah Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Padahal ini masih pagi banget ya, jadi jam 5 aja belum, dan sudah cukup ramai, teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti yang bisa kita lihat di lobi stasiun Pasar Senen, sepertinya juga banyak pengerjaan proyek lobi stasiun. Sepertinya nanti bakal jadi semi indoor gitu ya, bakalan banyak ruangan ber AC-nya. Dan teman kalian bisa lihat juga di sebelah pintu yang gate nomor 2 ini sepertinya akan ada eskalator, jadi nggak perlu repot-repot pakai tangga lagi untuk turunnya. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya akan berangkat bersama keluarga saya. Jadi komplit ya, bareng papa, mama, sama adik juga. Dan mereka baru aja tadi kayaknya nunggu di sebelah situ sih kayaknya. Jadi untuk masuk ke dalam peron, teman-teman harus menunjukkan ID card ataupun kartu identitas lainnya. Dan di sini kita bisa lihat untuk kereta api Bengawan menuju ke stasiun Purwosari akan diberangkatkan pukul 5:55. Jam 6 kurang lah ya. Dan untuk keberangkatan pagi kita bisa lihat di sini ada kereta api Saugali menuju ke stasiun Kotoarjo, ada Kuto Jaya Utara, kemudian ada Tawang Jaya Premium yang nanti udah mulai agak siang dikit ya, jam 9:50. Teman-teman bisa lihat kondisi lobi stasiun Pasar Senen saat ini. Dan di sebelah sana ada proyek konstruksi gitu ya. Nah, yang di gate nomor 2 ini ternyata sudah ada eskalatornya ya, menarik ya. Biasanya kan cuman kayak tangga ya kalau nggak salah ya, di sebelah sana ada tangga gitu. Dan sekarang sudah ada eskalatornya, menarik. Beberapa keberangkatan dari stasiun Pasar Senen saat ini akan berhenti juga di stasiun Jatinegara ya, untuk mengakomodasi penumpang-penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Kalian bisa berangkat juga dari stasiun Jatinegara ya. Selama ada proyek ini berlangsung, takutnya nanti bakal terjadi keramaian yang tidak diinginkan mungkin ya. Jadi takutnya ramai banget untuk mengakomodir penumpang dari stasiun Pasar Senen ya. Jadi kalian bisa naik di stasiun Jatinegara juga. Dan untuk kereta api Bengawan sendiri, rangkaiannya belum tahu ya untuk akan diberangkatkan dari jalur berapa, karena biasanya kan ada pengumumannya, ada tulisannya ya, Bengawan di jalur berapa gitu ya. Dan saat ini saya juga belum tahu nih bakal diberangkatkan dari jalur berapa. Yang di sebelah sana juga pintunya masih ditutup. Kita akan lihat nanti, mungkin ya sekitar setengah jaman lagi ya. Oke, sekedar info sedikit, untuk kereta api Bengawan ini merupakan salah satu kereta api yang berangkat paling pagi. Salah satu ya, jadi nggak cuma KA Bengawan aja yang berangkat pagi dari Jakarta untuk berangkat menuju ke arah Jawa Tengah ya, ke arah Jogja Solo. Ini merupakan salah satu keberangkatan yang paling pagi. Diikuti kemudian dengan Fajar Utama Jogja atau Solo gitu ya kalau nggak salah ya. Kereta api Bengawan ini merupakan kereta api dengan kelas terendah, yaitu kereta api ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk untuk satu keretanya. Jadi dalam satu kereta ataupun gerbong, jadi kebanyakan orang bilangnya gerbong, padahal yang bener kan kereta ya. Dalam satu kereta itu kapasitasnya itu adalah 106 tempat duduk atau 106 penumpang.
Dan untuk tiketnya ini adalah tiket yang paling murah, yaitu 74.000 per pax. Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa keretanya bisa murah? Karena harga itu ya menentukan kualitas ya. Teman-teman, untuk harga 74.000 nanti teman-teman akan mendapatkan fasilitas yang sedemikian rupa, sederhana, agak sedikit berdempet-dempetan sedikit ya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah nonton vlog saya dengan kereta api Erlangga ataupun dengan kereta api Serayu mungkin akan familiar ya dengan interiornya ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu untuk di dalam keretanya. Nanti kita akan lihat juga, teman-teman saksikan terus untuk videonya ya. Kereta api Bengawan ini merupakan kereta api dengan PSO atau Public Service Obligation. Jadi teman-teman bisa dibilang kereta api Bengawan ini merupakan kereta api bersubsidi ya. Itu alasannya juga kenapa kereta api ini bisa murah, 74.000 dari Jakarta sampai dengan ke Jogja ataupun ke Solo ya. Ini mungkin teman-teman bisa nilai sendiri nanti worth it apa enggaknya. Dan untuk perjalanan dari kereta api Bengawan sendiri, waktu perjalanannya menempuh sekitar 9 jam 27 menit ya. Kereta api Bengawan ini akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pukul 5:55 menit atau jam 6 kurang 5. Dan akan tiba di tujuan akhir stasiun Purwosari pukul 15:22 menit pada sore hari ya. Bisa dibilang untuk perjalanan kereta api Bengawan ini adalah salah satu yang terlama dibandingkan kalau teman-teman mungkin naik kereta api unggulan seperti Argo Lawu ataupun Argo Dwi Pangga, yang mana untuk perjalanannya dari Jakarta sampai ke Solo itu ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 7 jam ya. Kalau misalnya sampai ke Jogja itu sekitar 6 jam. Kita lihat juga nanti kira-kira akan bermasalah apa enggak ya dengan waktu perjalanannya ya. Harusnya sih nggak begitu bermasalah ya. Nah, untuk kereta api Bengawan ini merupakan kereta yang nggak pernah sepi ya dari penumpang. Karena ya namanya tiket murah ya, siapa yang nggak mau sih ya. Tiket murah pasti incarannya banyak banget ya penumpangnya ya. Terutama apalagi di long weekend. Saat ini adalah long weekend karena hari Senin nanti ini, saat ini hari Kamis, dan hari Seninnya ini nanti tanggal merah. Dan pastinya banyak penumpang yang akan berangkat dengan kereta api Bengawan menuju ke arah Jogja ya. Pastinya banyak banget. Dan untuk pemesanannya ini biasanya teman-teman nggak bisa mesen di H-7 atau mepet-mepet gitu, nggak bisa ya. Jadi teman-teman untuk mendapatkan kereta api Bengawan dengan tiket termurah ini, teman-teman harus pesan sekitar H-45 ya. Jadi 45 hari sebelum keberangkatan itu teman-teman sudah pesan tiketnya ya. Kalau nggak udah fix itu pasti habis ya. Saya berani jamin kalau tiket kereta api Bengawan ini nggak mungkin tersisa ya, bahkan satu kursi pun. Dan yang akan diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api Fajar Utama Solo yang akan diberangkatkan pukul 5:45 menit ya, sekitar 10 menit lebih awal daripada kereta api Bengawan. Dan fasilitasnya jauh lebih nyaman pastinya ya kalau naik kereta api Fajar Utama Solo. Teman-teman bisa lihat sendiri, untuk penumpang kereta api Fajar Utama Solo ini cukup ramai ya penumpangnya ya. Apalagi di long weekend seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ramainya. Ini baru kloter pertama ya sepertinya. Baru antrian pertama sudah cukup ramai ya. Dan di stasiun Pasar Senen ini terdapat juga ruang tunggu yang ber-AC ya. Ya ber-AC-nya mungkin nggak begitu dingin ya mungkin ya. Tapi lumayan lah, agak sejuk. Teman-teman lumayan kalau bisa nunggu di ruang ber-AC ini. Jauh lebih nyaman daripada nunggu di depan sana ya. Mungkin nanti ke depannya lobby depan juga akan ber-AC juga ya. Kita nggak akan tahu. Nanti kita ngelihat perkembangannya stasiun Pasar Senen bakal seperti apa. Dan untuk di Pasar Senen sendiri, untuk masuk ke peronnya ini masih belum menggunakan fasilitas face recognition ya sepertinya. Jadi harus menunjukkan identitas, masih manual seperti ini ya. Kalau misalnya sudah pakai face recognition, tinggal masuk aja, nampilkan wajah, lalu kalian bisa masuk ke dalam peron stasiun. Di sini ada Mama, ada Jeremy, ini adik saya. Say hi. Ini ada papa saya. Halo, Pak. Oke. Jadi hari ini kita akan berangkat sekeluarga dengan kereta api Bengawan. Masih menunggu waktu keberangkatan kurang lebih sekitar 55 menit ya. Kita tunggu aja. Semoga untuk kereta apinya bakal berjalan tepat waktu ya. Dan untuk kereta api Bengawan ternyata sudah tersedia di jalur 3 ya. Mungkin kita akan persiapan dulu. Untuk keberangkatannya masih sama pukul 5:55 menit ya. Oke, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam peron ya. Jadi dia ternyata sudah ada fasilitas eskalatornya.
Jadi tinggal turun. Wah, adem juga nih ternyata. Sepertinya ini baru ya. Baru pertama kali lewat sini, ternyata adem juga ya. Kalau dulu masih pakai tangga, jadi belum seperti ini sekarang ya. Beda. Dan di sebelah sini ada eskalator lagi. Lumayan membantu ya. Dan untuk kereta api Bengawan sudah tersedia di jalur 3 ya. Kayaknya keretanya tuh di sebelah kiri kayaknya ya. Oh, belum datang. Oke. 3 itu sebelah kiri kalau nggak salah sih. Kita akan tunggu untuk rangkaiannya akan tiba. Kesempatan kali ini saya akan duduk di kereta ekonomi 7. Dan di sini masih petunjuknya ekonomi 5 ya. Sini ada tulisannya Bengawan on time ya. 5:55 menit. Untuk kereta nomor 7 masih ada di sebelah sana ya. Selisih 2 kereta. Dan untuk pagi hari ini di stasiun Pasar Senen sepertinya sudah banyak tenan yang buka. Jadi harusnya nggak perlu khawatir kalau misalnya mau jajan ataupun belum sarapan, harusnya nggak perlu khawatir ya. Dan saat ini di jalur 3 rangkaian kereta api Bengawan belum tersedia. Sepertinya baru akan masuk dan rangkaiannya sepertinya baru datang dari Depo Cipinang ya. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, ini rangkaiannya sepertinya rollingan milik KA Matarmaja juga ya. Jadi kereta api Matarmaja dengan kereta api Bengawan ini menggunakan rangkaiannya yang sama ya. Jadi nanti mungkin let's say kalau misalnya Matarmaja sampai dari Malang menuju ke Jakarta, nah dari Jakarta ini nanti rangkaian akan dipakai kereta api Bengawan menuju ke Purwosari ya. Sepertinya begitu ya. Saat ini masuk di jalur 4 adalah kereta api Gajah Wong dengan rangkaian campuran kelas ekonomi campur dengan kereta eksekutif. Untuk kereta api ekonominya sendiri sudah menggunakan rangkaian ekonomi modifikasi dengan kursi ala-ala ekonomi premium yang bisa direbahkan. Waktu itu saya juga sempat mereview kereta api Gajah Wong juga, tapi dengan kereta api kelas eksekutif. Teman-teman bisa lihat juga videonya di pojok kanan layar kalian ya. Waktu itu saya naik dengan kereta api yang sama seperti ini juga dari arah Lempuyangan menuju ke Pasar Senen, dan tepat pukul 5:14 menit kereta api Gajah Wong ini telah tiba ya di stasiun Pasar Senen ya. Vibes-nya sama ya, waktu itu sampainya pagi jam segini juga persis ya. Oke, buat teman-teman yang mau nonton, saya taruh linknya di pojok kanan layar ya. Dan dari jalur 2 stasiun Pasar Senen ini terdapat kereta api Saunggali dengan tujuan akhir stasiun Kutoarjo. Sepertinya membawa kereta yang spesial ya di ujung belakangnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada kereta wisata yang biasanya dipakai untuk charter ya. Ini dia rangkaian kereta api Bengawan yang akan saya naiki pada pagi hari ini. Rangkaiannya langsir mundur ternyata ya, bukan dari arah Cipinang sepertinya. Saya penasaran juga nanti kira-kira lokomotif dinasnya apa ya. Mungkin nanti kita akan lihat ke depan kali ya. Karena ini masih dilangsir karena mundur, jadi belum ketahuan lokomotif dinasnya apa. Kereta makan ya. Untuk kereta restorasi dari kereta api Bengawan bercampur dengan kereta pembangkitnya ya. Dan ini ekonomi 6 dan saya nanti akan duduk di ekonomi 7 di situ. Oke. Kita akan tunggu untuk keretanya berhenti terlebih dahulu. Oke, mungkin kita bisa masuk. Yuk, masuk. Untuk kursi nomor 5 yang akan saya duduki sekitar di
sebelah sini ya harusnya ya. Ini karena pintu di sebelah rame, saya akan masuk terlebih dahulu di pintu yang lebih sepi ya di sini. Kita akan lihat interiornya seperti apa. Dan ini dia. Nah, ini dia untuk interior kereta api Bengawan yang akan saya naiki. Sepertinya banyak juga ya rombongan ya di sini ya. Oke. Dan kursi nomor 5 di sebelah situ ya sepertinya. Oke. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini kondisi di dalam kereta api Bengawan sesaat sebelum berangkat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, untuk penumpangnya ini cukup banyak ya. Ya, bukan cukup banyak lagi ya, ini banyak banget. Dan teman-teman harusnya bisa ngerasain sendiri sensasinya naik kereta api ekonomi dengan kasta terendah. Kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih nanti seperti ini suasana selama 9 jam 27 menit perjalanannya dengan kereta api kelas ekonomi. Teman-teman bisa menilai sendiri. Untuk harga 74.000 seperti masuk akal ya. Kita bilang ada harga ada rupa ya. Seperti ini kondisi dengan kereta api termurah ya. Teman-teman mungkin kalau sebelumnya pernah lihat konten-konten saya dengan kereta api mungkin yang kelas unggulan ataupun kereta kelas eksekutif, kereta api luxury, kereta api kompartemen ataupun kelas-kelas lainnya yang harganya mungkin jauh di atas kereta api Bengawan ini, pasti jauh lebih berbeda ya kondisinya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 5:35 menit. Kita akan menunggu sekitar kurang lebih 20 menit ya menuju ke waktu keberangkatan. Sebelum berangkat mungkin saya akan coba review sedikit untuk fasilitas dari kereta api Bengawan ini. Untuk kereta api Bengawan sendiri, di setiap kursinya ini disediakan ada stop kontak. Ada 2 stop kontak yang kalian bisa pakai untuk mengisi daya gadget kalian ya. Kemudian ada meja kecil di atas stop kontaknya. Kemudian juga disediakan fasilitas seperti rak bagasi yang sudah umum. Bisa kita temukan di kereta setiap kelas ya, maupun dari kereta ekonomi ataupun kereta yang kastanya paling tinggi. Untuk satu keretanya ini sebenarnya disediakan ada 6 unit AC yang merupakan AC split yang biasa dipakai di rumah-rumah ya. Untuk AC-nya sendiri sejauh ini dingin ya, karena mungkin posisi duduknya kebetulan duduknya dekat dengan AC ataupun pendingin ruangan. Jadi untuk ekonomi 7 rasanya sejauh ini masih cukup dingin ya. Dan untuk jarak antara penumpang di depannya ini jelas sangat-sangat mepet ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk dengkul antara dengkul ini udah pasti mepet ya teman-teman dengan penumpang yang berada di depannya. Cuman pastinya akan lebih nyaman kalau misalnya teman-teman mungkin berangkatnya bareng keluarga ya. Jadi nggak perlu merasa canggung ya kalau misalnya dengan keluarga. Kalau kecuali mungkin dengan penumpang lain ya akan lebih nyaman dengan keluarga sendiri pastinya. Kemudian di setiap jendela disediakan fasilitas gorden untuk menutup jendela. Tidak seperti di ekonomi new generation ya, belum ada TV. Hanya ada pendingin ruangan dan ada penerangan di tengah kereta. Ya cukup itu aja sih sepertinya fasilitasnya. Ada CCTV juga sepertinya, baru lihat juga di sini ada CCTV. Cukup bagus dan ini merupakan salah satu perangkat keamanan yang bisa digunakan di dalam kereta ekonomi. Dan kemudian untuk satu keretanya ini tersedia ada 2 toilet yang nanti kita akan coba review toiletnya juga seperti apa. Menuju ke waktu keberangkatan dan pagi hari ini mulai terlihat cerah ya, mulai terlihat ada matahari bersinar. Kita mungkin akan sempatkan sedikit untuk melihat lokomotif dinasnya ya. Saat ini saya masih berada di depan ekonomi 4 dan untuk lokomotifnya masih berada di paling depan ya. Kita akan jalan sedikit, lumayan ya bisa jalan pagi sebentar. Saya baru lihat di sini ada pojok baca ya, kayak perpustakaan mini gitu ya. Menarik sih, untuk meningkatkan minat baca ya untuk semua penumpang. Dan sepertinya di jalur 1 ini kereta api Fajar Utama Solo ya akan segera diberangkatkan. Kita akan lihat dan ini ada lokomotifnya. Nah ini dia, Fajar Utama akan diberangkatkan.
baru saja tadi diberangkatkan kereta api Fajar Utama Solo yang rangkaiannya ini sebenarnya mirip dengan kereta api Mataram ya. Jika teman-teman mau lihat reviewnya, teman-teman bisa klik link yang ada di kanan layar kalian ya. Saya waktu itu juga pernah review kereta api Mataram menuju ke stasiun Solo Balapan ya. Dan saat ini lokomotif dinas kereta api Bengawan adalah CC0018347R ya, dengan kepemilikan Depo Induk Jember ya. Teman-teman, kita bisa lihat untuk lokomotif dinasnya pada hari ini ya oke lah. Seperti biasa untuk kereta api Bengawan biasanya dibekali dengan lokomotif CC201 ya. Tapi tak jarang juga menggunakan CC203 ya. Oke, sepertinya cukup. Kita akan kembali ke dalam kereta karena sesaat lagi kereta api Bengawan akan diberangkatkan ya. Oh, udah tinggal 5 menit lagi ya. Yuk, kita akan berangkat ya. Dari sebelah kanan ini seperti ada kereta api Bengawan juga yang baru datang dari stasiun Purwosari. Dan yang saya akan naiki adalah yang akan berangkat menuju ke stasiun Purwosari ya. Untuk kereta restorasi dari kereta api Bengawan ini, rangkaiannya diapit oleh kereta ekonomi 5 dan ekonomi 6 ya. Nanti kita akan review juga kereta restorasinya ya. Kita akan menunggu semboyan 40 dan 41 yang akan diberikan untuk tanda keberangkatan kereta api Bengawan. Jatinegara. Jatinegara. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 7 menit dan kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Jatinegara. Jadi per tanggal 1 Juli kemarin, semua kereta api yang berangkat dari Pasar Senen ya, nggak semuanya sih, hampir semuanya. Kereta yang berangkat dari stasiun Pasar Senen akan berhenti di stasiun Jatinegara ya. Ini merupakan imbas dari proyek pembangunan eskalator ya di stasiun Pasar Senen. Jadi takutnya kalau misalnya padat, teman-teman bisa naik juga dari stasiun Jatinegara ini nih. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Bengawan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwosari. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 22 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Sakalipel, Terowongan Notok, Terowongan Kebasen, dan Terowongan Hijau.
Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are any complaints and suggestions, kindly contact our duty officers or call the number displayed on the train's wall. Thank you for your trust in us. Enjoy your safe and comfortable journey with PT Kereta Api Indonesia. Untuk kecepatan operasi dari kereta api Bengawan ini sendiri, kecepatan maksimal dari kereta api Bengawan ini adalah 90 km per jam ya. Hal ini dikarenakan sarana dari kereta api Bengawan sendiri yang hanya bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 90 km per jam ya. Teman-teman bisa lihat juga untuk train mark dari kereta api Bengawan ini menggunakan train mark D yang mana ini hanya bisa dipacu dengan kecepatan maksimal 90 km per jam ya. Nah, teman-teman bisa pantau sendiri untuk kecepatan operasinya hanya menggunakan kecepatan 88 km per jam ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 6:24 menit. Kereta api Bengawan telah tiba di perhentian kedua, yaitu stasiun Bekasi. Untuk di Daop 1 sendiri, keberangkatan KA Bengawan dilayani di stasiun Pasar Senen, Jatinegara, Bekasi, sampai dengan ke stasiun Cikarang. Jadi buat teman-teman yang sekiranya mungkin tinggal di sekitaran Bekasi ataupun Cikarang ataupun di Jakarta Timur, mungkin bisa naik dari stasiun-stasiun tersebut ya, tanpa harus ke stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Saat ini kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Cikarang sebagai pemberhentian terakhir di Daop 1 ya. Di sebelah kiri kita bisa kita lihat di sini ada kereta api Parcel yang sekiranya mungkin membawa paket. Dan kereta itu tadi sempat tertahan di sinyal masuk stasiun Cikarang karena pergantian keluar dan masuk dengan KRL komuter lain ya. Nah, selanjutnya kereta akan berhenti di stasiun Pegadaian Baru dan nantinya bakal ada penyusulan oleh kereta api Argo Semeru di stasiun Pegadaian Baru. Nanti kita akan lihat ya.
Ini kereta api Bengawan melintas langsung di stasiun Cikampek, dan artinya kereta api Bengawan sudah bersiap untuk keluar dari daerah operasi 1 Jakarta ya. Di stasiun Cikampek ini terdapat percabangan yang menuju ke arah kanan. Jalur menuju ke arah kanan ini menuju ke arah Bandung ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil ke arah lurus, ini jalurnya menuju ke arah Cirebon ya. Jadi semua kereta api yang menuju ke arah Bandung, ke arah Garut, Tasikmalaya biasa mengambil jalur kanan ya kalau misalnya dari arah stasiun Cikampek. PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jadi nasionalisme berapa sih? Cukai 1. Ini yang bisa. Itu 30.000. Masih boleh, atau wallpostnya aja. Oke, saat ini kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Pegadaian Baru ya. Untuk ketibaannya sepertinya terlambat kurang lebih 4 menit ya teman-teman. Oke. Dan di stasiun Pegadaian Baru ini kereta api Bengawan akan disusul oleh kereta api Argo Semeru dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Surabaya Gubeng ya. Kita akan tunggu, keretanya akan melintas di jalur 2 di sebelah sini. Kereta api Argo Semeru ini merupakan kembarannya dari kereta api Bima ya. Cuman bedanya Argo Semeru ini berangkatnya pagi ya, pagi ketemu sore ya. Dan kereta api Bengawan akan diberangkatkan pukul 8 ya. Jadi kurang lebih harusnya berhenti 9 menit ya. Kita akan tunggu kereta api Argo Semeru melintas ya. Dari arah timur seperti ada kereta api yang melintas langsung juga. Kita lihat ini kereta api apa ya. Jadi sepertinya akan ada 2 kereta yang melintas langsung ya. Karena yang di sana aspek sinyalnya juga hijau. Oh, ini kayaknya berhenti normal ya. Oh, Argo Cirebon kayaknya. Argo Cirebon ini berhenti normal di stasiun Pegadaian Baru ya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri Argo Cirebon. Saya juga pernah review kereta api Argo Cirebon sebelumnya. Teman-teman juga bisa cek reviewnya. Oke, dan ini dia ada kereta api Argo Semeru yang akan melintas. Hati-hati ya, ngebut banget ini. Ini dia kereta api Argo Semeru dengan kelas campuran eksekutif dan kompartemen suites. Asli itu kencang banget. Itu bisa jadi hampir 120 km per jam ya untuk kecepatannya. Udah pasti untuk kereta api Bengawan ini pasti disusul ya. Karena kereta api Argo Semeru ini rangkaiannya berjalan lebih cepat ya. Dan ini dia kereta api Argo Cirebon
diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Gambir. Kalau pagi ini kayaknya dari Tegal apa dari Cirebon ya, saya kurang tahu ya. Oke. Dan kita persiapan diberangkatkan kembali. Kita akan segera masuk. Waktu-waktu di Sisul ini paling enak sebenarnya buat ngerokok memang. Oke, kita akan masuk lagi. Sudah persiapan diberangkatkan kembali. Dan saat ini saya sekarang berada di dalam toilet kelas ekonomi. Dan untuk kelas ekonomi ini sebenarnya ada dua tipe toilet ya, yaitu ada dengan kloset duduk dan juga dengan kloset jongkok ya. Jadi teman-teman bisa milih, kalau misalnya lebih cocok ke kloset duduk, mungkin kalian bisa pilih yang kloset duduk ya teman-teman. Dan untuk yang saya review ini adalah kloset duduknya. Seperti ini kurang lebih, tidak begitu sempit, masih ada ruang gerak untuk berada di dalam toilet. Oke, dan kita barusan aja berangkat tadi dari stasiun Pegadaian Baru, mumpung toiletnya sepi. Dan di sini ada tersedia fasilitas cermin, kemudian ada wastafel yang berfungsi. Kita coba cek nyala ya. Kemudian ada sabun untuk cuci tangan, ada tisu, dan ada juga bidet yang bisa dipakai ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk fasilitas toilet dari kereta ekonomi Bengawan. Setelah selesai review toilet, kita akan coba cek kondisi di dalam kereta ekonomi yang saya naiki ya. Ini dia kondisinya cukup ramai ya teman-teman. Tapi untuk AC-nya ini sebenarnya cukup dingin ya. AC-nya cukup banyak dan kebetulan di kursi saya ini cukup dingin ya untuk AC-nya ya. Oke, mungkin nanti kita akan coba cek ke kereta restorasi ya setelah ini. Dan tadi barusan aja kita beli ada teh. Oh ini cappuccino tulisannya. Yang ini ada cupnya lebih gede ya. Yang ini jasmine tea-nya. Untuk jasmine tea-nya tadi harga berapa? 10.000. Kalau yang cappuccino tadi 13.000. Iya. Oke. Dan ternyata harganya lebih murah daripada kalau naik kelas eksekutif ya. Kalau eksekutif itu dia tehnya 15.000. Agak lebih murah sih memang. Apabila teman-teman mungkin mau pesan makanan atau minuman, kalian bisa menunggu Mas Mbak pramugara-pramugari yang akan berkeliling di setiap kereta ya. Seperti tadi, Mas Mbak pramugarinya sudah sempat berkeliling dan menawarkan makanan dan minuman. Dan sepertinya seperti yang saya lihat, kalau misalnya di kereta ekonomi ini makanan dan minumannya sedikit lebih murah ya dibandingkan naik kereta kelas eksekutif ya. Padahal kayaknya menunya mirip-mirip sih. Dan misalnya kalau teman-teman mau ke kereta restorasi, teman-teman bisa juga ke sana. Untuk pembayarannya sudah bisa cashless juga ya, udah bisa cashless. Oke, dan sesaat lagi sepertinya kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan ya. Nah, untuk kereta api Bengawan ini, pemberhentiannya di kota Cirebon ini dilayani di stasiun Cirebon Perujakan ya. Karena di kota Cirebon ini ada dua stasiun, yaitu stasiun Cirebon dan stasiun Cirebon Perujakan. Oke, dan biasanya kalau kereta kelas ekonomi itu biasanya berhenti di stasiun Cirebon Perujakan sih. Oke, kita akan tunggu. Sesaat lagi kita akan sampai di kota Cirebon. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Perujakan Station. If you end your trip at Cirebon Perujakan. Baru saja tadi kita melintasi stasiun Cirebon. Dan sesaat lagi kereta Bengawan akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan rencananya untuk di stasiun Cirebon Perujakan ini akan berhenti sekitar 7 menit untuk menaik turunkan penumpang dan melakukan pergantian kru ya.
Oke, saat ini kereta api telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Dan untuk ketibaannya di stasiun Cirebon Perujakan ini awal 3 menit ya. Jadi kita punya waktu lebih banyak untuk bisa berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Oke. Dan di stasiun Perujakan selain melakukan pergantian kru, di sini terdapat juga pengisian air ya teman-teman. Untuk pengisian airnya masih di atas seperti ini. Dan oke, sejauh ini belum berasa pegel ya. Sejak dari Pasar Senen tadi sampai ke stasiun Cirebon Perujakan saat ini sudah duduk beberapa jam. Ya, sejauh ini belum begitu capek ya, dan beruntungnya di ekonomi 7 ini AC-nya cukup dingin ya. Mungkin sambil nunggu keberangkatan ya, masih ada 7 menit. Kita mungkin akan jajan dulu kali ya. Kita jajan dulu ke sono ada roti ya. Ada cemilan juga kayak di sono. Bolehlah kita lari dikit. Oke, kita cari jajanan dulu mungkin. Oke. Dan stasiun Cirebon Perujakan ini cukup luas ya. Dan umumnya untuk stasiun Cirebon Perujakan ini banyak berhenti kereta-kereta kelas campuran dan kereta kelas ekonomi ya. Oke. Kita lihat dulu deh jajanan-jajanannya. Oke. Pesan 4 ya. Nasi kita pesan 4. Dan bayarnya untungnya bisa pakai kris 7 menit. Gak pakai sambal semua ya. Ya. Oke. 20 kali 4, 80 ya, siap. Dan baru aja tadi kita beli nasi, ada 4 bungkus sama ada cemilan juga. Ini warungnya di sini. Warung Sudarno nih ya. Boleh Bu ya. Nanti suatu saat kalau teman-teman penumpang mungkin bisa turun di Cirebon Perujakan, bisa mampir ke sini nih ya. Mari Bu, makasih. Ya. Oke, kita mampir sebentar dan masih ada sisa ternyata 5 menit. Mantep banget ya. Oke, santai dulu. Sekaligus menghilangkan pegel-pegel sejenak ya. Sebenarnya belum terlalu pegel sih kalau nyampe di stasiun Cirebon Perujakan ini. Mungkin nanti kalau udah Purwokerto ke sana lagi udah agak pegel ya. Ya maklum ya, namanya tiket 74.000, nggak bisa berharap banyak. Oke. Dan teman-teman bisa lihat di situ penumpangnya banyak banget ya. Kita zoom dikit mungkin ya. Wow, penumpangnya pada banyak ya yang di situ. Di sini juga. Ini momen yang bagus sih buat berdiri dulu meregangkan badan sambil ngerokok juga. Pas, mantep banget. Dan kereta kita standby di jalur 9 paling pojok. Nah, di stasiun Cirebon Perujakan ini juga terdapat percabangan. Yang mana kalau misalnya kita ambil ke kanan yang antara jalur 6 sampai 9, ini adalah jalur percabangan menuju ke arah Purwokerto sampai dengan ke Yogyakarta ya. Dan apabila kalau misal dari jalur 1 sampai 4 atau jalur 5 itu biasanya mengarah ke arah Semarang ya. Oke, jadi itu menuju ke jalur utara. Oke. Persiapan untuk diberangkatkan lagi. Kita akan segera masuk. Kita sambil bawa makanan juga. Wah, boleh. Siap. Oke, kita akan masuk lagi. Sih, Bu ya. Beda ya. Cuman dia banyakan saya. Ini nasi. Ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 26 menit. Kita berangkat kayaknya awal 1 menit ya. Oke, dan kita akan berangkat kembali menuju ke stasiun Purwosari. Dan ini suasana di dalam nih rame banget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sini tuh lebih sempit ya. Jadi ini bagusnya jelong gini soalnya. Sepertinya ada kereta api Argo Sindoro ya kayaknya. Jadi bisa kayak sempit ini. Dan itu Coba jalan, yang bertiga, kata Dodi ada di sana. Enggak, udah mah. Ini bungkusnya gini bener ya, dipegangnya gampang ya. Dibikin kerucut gini megangnya jadi gampang. Ini dia tadi kita pesan ada nasi, ada tempe orek kering, ada mie sama ada telur dadar ya. Dan ini harganya 20.000 ya. Ini telur dadar pakai jagung dia, Mas. Telur dadar pakai jagung. Ayo.
Ya lumayan buat ganjel, karena tadi pagi belum sempat sarapan, lumayan. Oke, jadi seperti ini nih penampakannya ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman mau beli. Ini dia teman-teman, tadi saya sempat sewa bantal seharga 10.000, bisa dipakai selama perjalanan ya. Bantalnya besar, kalau misalnya di kereta ekonomi teman-teman bisa lihat sendiri. Dah, ini mah bantalnya kayak gitu, boleh dibuka. Dan untuk pemesanannya teman-teman bisa pakai aplikasi Access by KAI ya. Jadi di pilihan Real Food itu nanti kalau kalian scroll ke bawah itu ada opsi bantal ya. Saat ini kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Prupuk, dan di stasiun Prupuk ini kita akan berhenti sekitar 2 menit ya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Prupuk, persiapkan diri Anda, periksa dan. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Prupuk Station. If you end your trip at Oke, dan ini dia kondisi di stasiun Prupuk. Waduh, panas banget ya. Dan cakep banget. Di stasiun Prupuk ini kelihatan ada gunung ya, kelihatan ada bukit-bukit. Di stasiun Prupuk ini kita dijadwalkan untuk berhenti sekitar 2 menit. Dan stasiun Prupuk ini ternyata dikelilingin oleh bukit-bukit ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Mantap banget nih. Dan untuk di stasiun Prupuk ini kereta api Bengawan tidak disusul ataupun bersilang ya. Jadi untuk kereta api Bengawan dari stasiun Pasar Senen hanya disusul 1 kali di stasiun Pegadaian Baru ya tadi. Yuk kita mampir ke dalam kereta restorasi. Dan ini dia ramai banget ya kereta restorasinya. Kita akan lihat. Sederhana juga untuk kereta restorasinya. Kita lihat di sini cukup ramai sih. Dan ternyata di sini di kereta restorasinya ternyata nggak ada meja-meja gitu ya yang bisa dipakai buat makan. Cuman meja kecil banget yang kayak di sini buat apa, kayak di kursi penumpang gitu teman-teman. Dan ini dia untuk posisi pantry-nya, kecil juga. Dan ini banyak penumpang yang lagi pada ngantri buat beli ini. Oke, mungkin nanti kita pesannya lewat Real Food aja kali ya. Oke, jadi seperti ini untuk kondisi restorasinya ya. Kita balik lagi, sorry. Ada banyak pop mie di sini, ada cemilan juga. Oke. Dan untuk restorasinya ini adalah KMP 300904 yang pastinya ini bergabung dengan kereta pembangkit ya teman-teman. Oke, kita turun lagi, mumpung masih bisa berdiri di luar kereta gitu ya. Dan tadi saya belum sempat lihat kereta yang saya naikin hari ini adalah dengan tipe K3 00605. Yang mana K3 ini merupakan kereta kelas ekonomi, 0 adalah kereta tanpa penggerak ataupun harus ditarik lokomotif. Kemudian 06 ini adalah tahun mulai berdinasnya adalah tahun 2006 ya. Kemudian 05 ini adalah urutan kelima di tahun 2006 ya. Depo kepemilikan Solo Balapan, tegangan statis dan berat kosongnya 30,5 ton.
Dan ini adalah data perawatannya. Oke, jadi kereta ekonomi yang saya naiki ini adalah kereta dengan pembuatan tahun 2006 ya. Ya, belum cukup tua sih sebenarnya. Not bad juga. Dan oke, kita akan menunggu waktu pemberangkatan sebentar lagi ya teman-teman. Pukul 10:29 kereta api telah berangkat dari stasiun Prupuk. Oke. Saat ini kereta api Bengawan sudah tiba di stasiun Purwokerto. Dan untuk ketibaannya kali ini lebih awal 4 menit ya. Oke, lumayan. Jadi kita bisa berhenti lebih lama ya. Kereta api Bengawan ini dijadwalkan berhenti sekitar 8 menit ya. Cuman karena kita 4 menit ya, lebih awal, jadi mungkin agak lebih lama, bisa 10 menitan. Oke, meregangkan badan dulu. Karena perjalanan masih separuh jalan untuk sampai ke tujuan akhir di stasiun Purwosari di kota Solo. Dan kayaknya ya kalau dilihat-lihat kayaknya di jalur 2 ini akan ada kereta langsung ya. Karena di sana semboyannya hijau ya, sinyal keluarnya ya. Kita akan tunggu aja. Kira-kira ada yang melintas nggak ya nanti di sini? Kurang tahu ya. Kita lihat nanti ini. Dan benar aja di jalur 2 akan ada melintas kereta api langsung. Sepertinya kereta angkutan barang ya. Oke, kita standby di belakang garis kuning ini ya. Ini udah ada kode nih dari bapak keamanannya. Dan ini dia rangkaian kereta barangnya akan melintas ya. Akan kami turunkan di stasiun berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, this is a non-smoking train. You are not allowed to smoke anywhere on the train. Pelanggan yang kami hormati, diinformasikan bahwa bagi siapapun yang membawa atau memiliki narkoba, stasiun Infantik Raja, Banyumas. This curved tunnel measuring 260 meters long is one.
hormati, sesaat lagi kita akan melewati jembatan Serayu yang melintang di atas Sungai Serayu. Hulu sungai ini berada di lereng Gunung Prau di wilayah Dieng Wonosobo. Sungai ini memiliki banyak anak sungai. Total luas daerah yang mendapatkan aliran Sungai Serayu mencapai 4.375 km persegi. Sisi selatan sungai ini dibatasi oleh deretan perbukitan yang dinamai Pegunungan Serayu Selatan. Bagi Anda pecinta fotografi, keindahan alam yang nampak dari ketinggian ini dapat Anda abadikan sebagai buah karya foto Anda. Terima kasih. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan melewati terowongan Kebasen. Terowongan Kebasen adalah terowongan kereta api di utara stasiun Kebasen yang berada pada wilayah Gambarsari, Kebasen, Banyumas. Terdapat dua terowongan, yaitu terowongan lama yang berada pada jalur tunggal dan terowongan baru yang berada pada jalur ganda. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, Oke, saat ini pukul 13:19, akhirnya telah tiba di stasiun Kutoarjo ya. Terakhir kesini naik kereta api Mataram waktu itu pagi-pagi buta ya. Waktu itu peron tingginya juga masih dalam pengerjaan ya. Dan sekarang sudah mulai kelihatan progresnya. Peronnya sudah mulai terlihat, sudah mulai rapi. Kalau sudah sampai di Kutoarjo ini artinya sudah selangkah atau dua langkah lebih dekat ya dengan stasiun Yogyakarta ataupun stasiun Lempuyangan. Jadi nggak sabar, sebentar lagi kita sudah mau sampai ya. Dan ini sudah mulai berasa pegel ya. Tadi sempat ketiduran bentar waktu di Keroya, terus sampai sini sudah sempat kebangun.
maklum agak capek karena bangunnya pagi-pagi ya pas berangkat. Dan sekarang sampai di stasiun Kutoarjo, kembali dilakukan pengisian air. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan yang teman-teman bisa lihat di jalur sebelah kiri ini adalah percabangan menuju ke kota Purworejo ya, yang saat ini statusnya masih nonaktif ya. Jadi entah kapan jalur ke arah stasiun Purworejo ini bakal diaktifkan kembali, kita akan tunggu lagi ya nanti nasibnya. Di perjalanan kali ini sepertinya banyak penumpang yang turunnya di stasiun Wates ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, yang turun di stasiun Wates ini kayaknya hampir 40% atau 50% ya. Cukup banyak ya. Biasanya yang paling banyak itu turunnya biasa di Lempuyangan atau di Jogja ya. Tapi kali ini di stasiun Wates ini cukup banyak ya yang turun mengakhiri perjalanan di stasiun Wates. Lu lihat seggelnya lah, lu udah kena tarif. Jam 13:55 kereta api Bengawan diberangkatkan dari stasiun Wates menuju ke stasiun Lempuyangan. Seperti biasa, sebelum tiba di tujuan akhir, saya akan sedikit memberi kesimpulan tentang kereta yang saya naiki pada hari ini. Dan untuk kereta api Bengawan dengan harga 74.000, menurut saya ini bisa dibilang worth it sih ya harusnya. Tapi mengingat kalau misalnya kita berangkat pagi ya dari kota Jakarta, mengingat waktu keberangkatannya pukul 5:55, artinya kalau misalnya kita dari rumah, kalau misalnya saya tinggal di Tangerang, artinya saya harus dari rumah itu mungkin sekitar jam 4 atau setengah 4 gitu ya. Jadi harus pagi banget kalau misalnya berangkat dari rumah, kalau misalnya mau ngejar kereta api Bengawan ini. Karena harus ke Jakarta dulu, dan Tangerang menuju ke Jakarta itu jaraknya juga pastinya nggak deket ya. Dan transportasi untuk sampai ke Jakarta untuk jam-jam pagi buta seperti itu biasanya agak sulit ya. Nah, itu bisa jadi pertimbangan kalau misalnya mungkin teman-teman mau nyoba kereta api Bengawan dan mungkin tinggalnya jauh dari stasiun Pasar Senen ya. Itu harus jadi pertimbangan juga transportasi untuk sampai ke stasiun Pasar Senennya. Dan untuk kenyamanan ya, kenyamanan mungkin saya beri nilai 4 ya. 4/10. Ya, untuk harga 74.000 sih sebenarnya ya kita nggak bisa berharap banyak ya. Yang penting bisa duduk aja itu mungkin udah syukur ya. Ditambah lagi AC-nya untuk selama perjalanan ini dingin ya teman-teman. Bersyukur sih dapat kereta yang dingin. Biasanya kelas-kelas ekonomi yang seperti ini banyak yang keretanya nggak dingin nih teman-teman. Tapi untuk kereta yang ini untungnya ini keretanya dingin ya. Dan untuk perjalanan 9 jam 22 menit ini, saya rasa kalau misalnya kalian merupakan orang yang menikmati perjalanan, saya rasa 9 jam 22 menit itu nggak akan berasa ya. Ditambah dengan kalian disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang menarik, menyejukkan mata gitu ya.
Dan perjalanannya ini adalah perjalanan pagi menuju ke sore ya. Jadi kalian bisa melihat pemandangan dengan cukup puas. Dan beruntungnya perjalanan kali ini perjalanannya cerah ya. Teman-teman bisa melihat pemandangan dengan sangat jelas dan kacanya cukup bening ya. Meskipun agak kotor-kotor sedikit, tapi kalian bisa menikmati pemandangan dengan jelas pastinya. Oke, jadi kesimpulannya ini bisa jadi pertimbangan kalian kalau misalnya kalian mau travel dengan budget ya, dengan budget yang terbatas, namun dengan mengorbankan sedikit kenyamanan mungkin ya. Kalau misalnya pas ramai banget, ini pasti bakal agak kurang nyaman buat kalian yang biasanya berpergian dengan kereta api eksekutif ataupun dengan bus kelas sleeper ataupun lainnya gitu ya. Mungkin kalau misal sesekali kalian mau coba ini juga boleh ya. Dan sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan ya. Dan mungkin sekitar 1 jaman lagi ya nanti akan tiba di stasiun Purwosari. Masih ada sekitar 3 perhentian lagi di stasiun Lempuyangan, Klaten, dan berhenti di stasiun Purwosari. Oke, yuk kita nikmati perjalanan. Saat ini kereta api Bengawan akan melintasi stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu ya. Nah, kereta api Bengawan ini tidak berhenti di stasiun Yogyakarta ya, tapi berhentinya di stasiun Lempuyangan nih, sebagai perhentian di kota Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is on the right of the train's arrival. Thank you. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lebih 25 menit. Dan kereta api Bengawan telah tiba di stasiun Lempuyangan ya, tepat waktu. Kita akan berhenti sejenak, kemudian akan melanjutkan perjalanan kembali. Saya akan full trip sampai ke stasiun Purwosari ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, mayoritas penumpang kereta api Bengawan ini kebanyakan turun di kota Yogyakarta ya, atau di stasiun Lempuyangan. Bisa teman-teman lihat ya, banyak juga penumpangnya. Ya, dan ini juga mendekati long weekend, pasti banyak banget penumpangnya. Dan rasanya senang banget bisa tiba di kota Yogyakarta lagi. Untuk ke beberapa kalinya ya. Oke, lanjut kita akan kembali melanjutkan perjalanan ya. Dan sepertinya dari jalur 4 ada kereta api melintas langsung ya. Saya akan zoom out sedikit, zoom in sorry. Kereta apa ya kira-kira ya?
Kertanegara. Untuk kereta api Kertanegara ini tujuannya dari Blitar sampai ke Purwokerto ya tadi kalau nggak salah ya. Nanti saya akan tulis untuk detail perjalanannya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri sampahnya nih banyak banget ya. Ini sampah dari yang penumpang sebelum-sebelumnya sih. Dan sekarang udah kosong, tinggal nyisain sampah-sampahnya aja nih. Sayang banget ya, sampahnya harus disisain, gak dibuang pada tempatnya. Dan sekarang pukul 14.31 kereta api Bengawan diberangkatkan kembali menuju ke stasiun akhir di stasiun Purwosari ya. Sebenarnya ya, kalau naik kereta ekonomi tuh sebenarnya enak nih teman-teman. Dengan catatan selama kursi di depannya kosong ya. Jadi nggak pegel. Jadi pasti enak banget kalau naik ekonomi dengan kondisi begini ya. Oke. 74.000 itu rasanya semakin worth it kalau misalnya kosong seperti ini nih. Mantep banget sih. Coba ya kalau dari awal perjalanan bakal kayak gini terus. Tapi sayangnya nggak mungkin ya. Oke, dan sekarang kita melintasi stasiun Maguwo yang merupakan stasiun transit untuk ke Bandara Adi Sucipto ya. Bandaranya di sebelah kanan sini. Dan ini dia stasiun ini. Dan sudah sepi ya sekarang ya. Di stasiun Klaten, kereta api Bengawan tiba dengan tepat waktu pukul 14.55. Dan sekarang di stasiun Klaten ini sudah tersedia peron tinggi ya. Dari ujung ke ujung, peronnya sudah menggunakan peron tinggi dan sudah ada kanopinya ya. Keren banget nih. Padahal bulan lalu kayaknya belum jadi sih. Dan sekarang udah jadi semua, luar biasa. Dari peron jalur 1, ini kayaknya udah lama sih kalau jalur 1. Jalur 2, jalur 3 ini udah ada kanopinya loh, keren banget sih. Mantap sih, jadi kalau hujan nggak kehujanan, panas nggak terlalu kepanasan ya. Oke, dan kita hanya berhenti di Klaten sekitar 3 menit, kita akan berangkat kembali menuju ke stasiun akhir, stasiun Purwosari. Oke, persiapan diberangkatkan kembali. Udah bisa grab, Sal? Belum. Pukul 15.21, tepat waktu. Kereta api Bengawan telah tiba di tujuan akhir, stasiun Purwosari. Oke. Makasih, Pak. Nah, akhirnya sampai juga di stasiun akhir, stasiun Purwosari, sebagai tujuan akhir saya dengan kereta api Bengawan. Oke teman-teman, sekian perjalanan kali ini dengan kereta api Bengawan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten aviasi dan kereta api terbaru berikutnya. Sampai jumpa di konten berikutnya.